Para guru sepuh bini sepuh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Di kesempatan yang mulia ini kita tambah bersyukur kepada Allah. Kita diberikan kesempatan nikmat sehat wal afiyah dalam taat kepada Allah, wabil khusus di tahun yang baru saja kita masuki. Ada bab dan banyak bab yang menjelaskan yang berkaitan dengan awaliham, dengan awal tahun ini. Juga dibuka dengan bulan yang mulia yang Allah katakan dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dibuka dengan Muharram sebagai salah satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterangkan oleh Al-Imam Abdul Ghadir di dalam kitabnya Iqlam, annal muharrama syahrun azimun wa fadluhu kasirun amimun. Ketahuilah annal muharram, bahwasanya bulan Muharram, syahrun azimun, adalah bulan yang agung, wa fadluhu, dan keutamaan di dalam bulan Muharram, kasirun amimun, begitu banyak, begitu luas. Jadi akhir tahun kita dihadapkan oleh Allah dengan bulan yang istimewa untuk menjadi satu jalan bagaimana kita diberikan kemudahan serta memperbaiki amalan langsung dengan bulan yang mulia, agar amalan apapun yang kita kerjakan nilainya berlipat ganda dan istimewa. Ini luar biasa nikmatnya. Akhir tahun kita diletakkan pada bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah. Awal tahun kita bertemu dengan Muharram, dan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan. Di akhir kita ditutup oleh Allah dengan hal yang baik, di awal kita diletakkan oleh Allah dengan hal yang baik pula. Ini nikmat yang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Itulah hakikatnya Allah ingin menjadikan kita tidak hanya baik di awal, atau sebaliknya hanya baik di akhir, tapi Allah mendorong kita, menjadikan kita agar menjadi orang yang baik di akhir, juga baik di awal. Makanya diletakin tuh Dzulhijjah sebagai akhir bulan, ya, akhir bulan dalam tahun Hijriah. Muharram diletakin di awal sebagai awal penanggalan Hijriah. Ini nikmat yang luar biasa, kita patut syukuri. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita ketinggalan di akhir tahun, bulan ini langsung ketemu bulan yang istimewa, bisa kita susul, bisa kita kejar. Ini nikmatnya luar biasa. Kemudian banyak ulama mengkaji dalam perjalanan kehidupan ini dengan bab muhasabah pada awal tahun maupun akhir tahun. Kita sama-sama belajar dan melihat tuangan nasihat yang berkaitan dengan muhasabah. Apa itu muhasabah? Ta'riful muhasabati. Ta'rif atau pengertian dari muhasabah, ya hisabul insani li nafsihi. Muhasabah adalah menghisab seorang manusia kepada dirinya sendiri. Jadi introspeksi diri. Kalau bahasa orang kita sekarang, introspeksi diri. Kalau secara agama maknanya hisabul insani li nafsihi, menghisab seorang manusia kepada dirinya sendiri. Apa manfaatnya? Fawaidul muhasabati. Ada banyak manfaat yang bisa kita ambil dalam introspeksi.
Apa pertama diterangkan? Ma'rifatu uyubin nafsi wa naqaisiha. Yang pertama, kita perlu bermuhasabah. Maka dengan muhasabah kita akan mendapatkan apa yang kita dapati yang awal, ma'rifatu. Kita akan mengenal uyubin nafsi, celah, kekurangan, kelemahan yang ada di dalam diri kita sendiri. Uyub, celah kita sendiri. Kemudian wa naqaisiha, segala macam kekurangan-kekurangan kita, lemahnya kita, kesalahan kita, kebodohan kita, juga segala macam kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Ini penting, sebab orang tempo-tempo untuk dimuhasabahin sama orang lain susah, bisa berantem. Bisa berantem, Pak. Ya, benar-benar bisa berantem. Enteng ngoreksi saya, koreksi bederek, dewek. Tapi kalau lahirnya dari diri kita sendiri, ini rada gampang. Berantem paling otak sama hati. Di otak kita pengen begini, di hati kita ya tetap salah, tetap dosa. Itu begitu, paling berantem sendiri. Kalau kita udah berantem sendiri, kita kan gak nabokin pipi kita sendiri. Kalau orang bisa kita tabokin ya. Ya kalau orang enak banget ngomong sembarangan, cepret. Kalau kita mah kagak. Kirain kita salah kayak megang pipi mah pelan-pelan dilus-elus ya. Kalau coba orang lain sama kita begitu, mau sembarangan, mau bisa kita tabok bisa. Makanya penting, yang paling mengenal diri kita dan Allah. Makanya untuk lebih detail mengetahui kekurangan kita yang kudu ngoreksi diri kita. Wa naqaisiha, dan kekurangan-kekurangan kita. Jadi kita tahu enggak sifat ujub, enggak sifat sombong. Al-insan makal khata' wa nisyan. Manusia, insan, ciptaan Allah, mahal, adalah sebuah tempat khata' wa nisyan, kesalahan dan kelalaian. Jadi kita enggak takabur sama kita sendiri, ya, enggak takabur dengan diri kita. Oh, ibadah yang kita kerjain apa udah 100% sempurna? Quran yang kita imanin, apakah kita udah amalin benar-benar? Nabi Muhammad yang kita jadi nabi dalam keyakinan kita, apa udah kita ikutin sunnahnya benar-benar? Allah yang jadi Tuhan dalam keyakinan kita, apa udah kita taatin benar-benar? Kita koreksi diri kita sendiri. Ya, ini rada susah. Makanya dalam kitab Tadkiratul Da'watut Tamah wa Tadkiratul Ammah itu Asy-Syaidina Ali radhiyallahu an, muallif menuliskan asyaddul a'mal, ada 3 amalan yang paling berat, yaitu a'ta'ul haq ala nafsi. Amalan yang paling berat dari amalan yang berat apa? Ngajarin bener sama diri sendiri. Nggak susah tuh. Ngajarin bener sama orang mah gampang, Pak. Ngaji begini, saya ngomong begini nih gampang. Nek coba kalau saya yang salah, mampu nggak saya nerapin hukum buat diri saya sendiri? Ayo lah. Rada susah, ya. Masya Allah. Orang bisa kita males ente. Begitu giran kita males, mohon maaf kita mah sibuk begitu. Banyak akhirnya kalau hukum asal giran mentok sama diri kita sendiri lembut. Asal nyangkutnya sama kita lembut pasti. Saya kasih contoh. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika melihat satu kaum diunjukin nama Allah. Ibrahim mau lihat orang nggak ibadah, nggak ini. Coba bagaimana kira-kira Nabi Ibrahim? Udah ya Allah kasih bencana. Tiba bencana sama Allah, meninggal tuh orang habis. Di besoknya diajak lagi lihat. Nabi Ibrahim mau lihat orang nggak ada yang ibadah, jauh. Tapi gemah limpah, luar biasa majunya, luar biasa manfaatnya, luar biasa berkahnya. Tapi nggak ada yang ibadah. Bagaimana menurut kamu Ibrahim? Wah ini durhaka ya Allah. Timpain ajab, timpa ajab mati semua. Satu ketika turun perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Apa jawab Nabi Ibrahim? Ya Rabbi, hadzal waladi. Ya Allah,
ini kan anak saya, masa suruh Nabi Ibrahim Pak masih ngerem begitu sama urusan pribadi, apalagi kita. Mohon maaf mulu kalau kita bisa. Iya, dikit-dikit aduh mohon maaf ini kalau kita mah aduh banyak mohon maafnya. Nabi Allah Ibrahim susah, makanya ata'ul haq ala nafsi. Yang paling susah dari yang susah amalan yang pertama, ngajarin diri kita sendiri benar. Susah, makanya uyubin nafsi kita kudu kita. Sebab kalau dikoreksi sama orang bisa masalah, bisa berantem. Kalau dikoreksi sama orang bisa berantem, bisa kagak nanya kita sama orang. Ya, masya Allah, tabarakallah, wa naqaisiha. Kita kudu belajar dengan begitu bermuhasabah. Kita tahu, sadarin kita ada kekurangan. Ya, sebab tempo-tempo kalau dikasih tahu kurangnya kita sama orang, kita berdalih, bukan berdalih. Bu alasan banyak banget, anulah A B C D, wah mau berentet tuh alasan, terus 1000 alasan kita. Tapi kalau kita yang ngoreksi, deh saya masih ada kurang nih ya, kita nyadarin tuh, akhirnya beda tuh di kita sendiri. Iya saya salah, tuh beda tuh. Ya, masya Allah, tabarakallah. Apa manfaatnya? Hasu ala taubati. Ketika orang berhasil menghisap dirinya sendiri, mengkoreksi kekurangan aib yang ada dirinya sendiri, maka apa? Akan menimbulkan hasu ala taubati, mendorong orang yang melakukan tersebut akan terus dalam keadaan bertaubat kepada Allah, rajin taubatnya, sering taubatnya, mau taubatnya sama Allah. Kenapa? Ya sadarin sembayangnya, puasanya, baca Qur'annya, ibadah-ibadah yang lainnya ternyata belum 100%. Minta maaf ke Allah, biarpun kita udah jalanin ibadah, karena ibadah yang kita kerjain belum tentu 100% sesuai perintah. Belum tentu Pak. Masya Allah, ibadah sembahyang kita, baca Quran kita, ada orang Pak, orang alim, suaranya enak, baca Qurannya enak, rumahnya di pinggir jalan, orang pada kagum kalau dia baca Quran. Satu ketika orangnya masih muda Pak, kemudian baca Quran, dia tahu di sana ada mar'atun jamilatun, ada perempuan cakep. Kalau jam segini lewat, ngaji dia ngajinya kenceng, Bismillahirrahmanirrahim ila akhirnya. Wah banget itu orang lewat, sautul jamil, itu yang ngaji suaranya cakep. Dia nggak dengar Pak, yang di dalam kagak dengar. Meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, ya, dia periksa, ya Allah, amalan baca Quran saya kok nggak ada, kan saya tiap hari baca Quran. Kata Allah, kan kamu niat baca Qurannya biar suaranya didengar orang, biar dikata enak sama orang. Habis amalannya. Masya Allah. Begitu doang gampang hilangnya. Ya, begini nih. Makanya ngeri. Sebab setan itu di Quran bilang la ubuyannahum ajmain. Saya tidak menggoda. Ugwi fi'il mudhari, lamnya harful qasam. Iblis udah bilang bersumpah, kagak pakai kagak pokoknya. Ugwi, asal itu manusia pasti saya sesetin. Kapan baik? Lagi ngaji kah? Lagi sembahyang kah? Mau ngapain aja? Fi'il mudhari berlangsung berjalan. Asal kita masih terus ada, terus selama itu kita bakal digodain. Kagak berhenti, lagi ngaji begini, kali kagak ngaji Pak. Syekh Junaidi punya murid Abu Murrah, biangnya iblis, ngajinya 10 tahun, tinggalnya sama Syekh Junaidi 10 tahun, kitabnya Tanbihul Muqtarin. Makanya kiai mah mau ngaji orang bener kek, mau kagak kek diajarin baik. Syekh Junaidi setan ngaji, bayangin. Masya Allah, tabarak. Nggak kudu yang alim. Nah kalau yang alim doang yang ngaji, yang kagak alim bagaimana mau siapa yang mau nerima? Tuh makanya Masya Allah, tabarakallah. Ya, cuman setan emang udah takdirnya kagak mau taat, justru mau ngejerumusin. Nauzubillah, summa nauzubillah. Makanya ini yang penting, hasu ala taubati.
Ketika orang berhasil menghisap dirinya sendiri, mengetahui naqaisiha, kekurangan-kekurangan yang ada dalam dirinya, hasu ala taubah, akan mendorong orang tersebut mau melakukan taubat kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jangan kita berpikir dengan kita banyak sembahyang, dengan kita banyak baca Quran, banyak puasa, banyak wirid, baca ini, baca itu, macam masih nggak ada salah, masih udah nggak punya salah. Enggak Pak, ibadah yang kita kerjain mungkin belum 100% mampu kita jalanin. Orang alim ada yang meninggal Pak, orang alim itu di kitab saya udah meninggal. Ada orang buta dituntun, udah mau sampai masjid itu dituntun, ya, dituntun baru sampai masjid. Kemudian ada lagi orang minta-minta, ya, dikasih setengah roti sama beliau, sama sahabat Nabi. Ada lagi orang minta pakaian, minta tolong kedinginan, dikasih pakaian yang lama, dikasih sorban yang lama, sorban yang baru dia pakai. Pas meninggal dunia dia bilang inkana. Seandainya, kalau bahasa kita, seandainya bininya bingung, datang ke Nabi, Rasul, suami saya ngajinya bareng Rasul, jihadnya bareng Rasul, sembahyangnya bareng Rasul, tapi matinya nggak la ilaha illallah. Apa seandainya sampai 3 kali Rasul terus meninggal dunia? Apa suami saya husnul khotimah? Apa suami saya ahli surga? Turun malaikat Jibril jawab, Rasul, itu suaminya ahli surga. Dia jawab seandainya, bukan karena ahli neraka. Kenapa? Karena begitu meninggal dunia kita bakal dilihatin amalan kita. Ketika dia dilihatin amalan pertama, dia nuntun orang buta yang sudah mau sampai ke masjid. Dia seselin, dia bilang seandainya ini perjalanan masih jauh, pasti saya tuntun dari awal itu orang buta sampai ke masjid. Setengah pengerjaan baik masih kita seselin, apalagi pekerjaan buruk yang kita kerjain. Setengah kita ngerjain perbuatan baik, setengah hati masih kita seselin, apalagi pekerjaan buruk atau pekerjaan baik yang kita tinggalin. Wah, bagaimana penyesalannya? Masya Allah, tabarakallah. Makanya begitu kita tahu hasu ala taubah, ketaatan yang kita kerjain belum bisa 100 tadi, bisa mendorong diri kita bisa bertaubat kepada Allah. Makanya ini penting. Kemudian apalagi? Fawaidul muhasabati, manfaat orang yang bermuhasabah, warruju'i ilallahi ta'ala. Yang kedua, akan mendorong orang yang melakukannya untuk kembali kepada Allah. Jadi sadar, nyadarin diri kita, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Oh iya, ntar di sono ada pertanggungjawabannya. Oh iya, kita pulang bukan ke manusia. Oh iya, suami bukan hak milik istrinya, istri bukan mutlak hak dunia akhirat milik suaminya. Suami, istri, anak, maliyah hakikatnya milik Allah. Begitu kita punya kesadaran diri, ruju'i ilallah, maka akan mendorong diri kita mau balik ke Allah. Ini penting Pak. Orang kalau udah mau balik ke Allah, otomatis langkahnya, pikirannya, hatinya gak berani Pak nubruk apa-apa yang ada nama Allah. Gak berani. Oh iya, saya mau ke Allah, benar-benar terbaliknya ke Allah. Allah maha anu, Allah maha ini, Allah begini, Allah begini. Oh disebutin semua itu. Oh iya, punya 99 nama, ala kulli syai'in qadir, segala sesuatunya ada di tangan Allah. Begitu ntar kalau kita balik, kita mau jawab apa sama Allah? Mungkin kita bermaksiat di hadapan orang hilang, mungkin orang-orang gak ada yang tahu, tapi begitu kita sadar, kita mau pulang ke sesuatu yang melihat, yang maha melihat, yang maha mengetahui, yang maha segalanya, bagaimana ngomongnya, ntar jawabnya. Makanya ruju'i ilallah, menimbulkan kesadaran pada kita untuk bisa kembali kepada Allah. Akhirnya apa?
niat kita lurusin, pikiran kita lurusin, ya. Segala sesuatu akhirnya kita lempengin, nggak suujon. Di sininya ada qanaah, ada rasa nerima, ada rasa sabar. Orang tahu kenapa? Karena hakikatnya pulang tetap ke Allah. Nek kita susah timbul sabarnya, nek kita senang timbul syukurnya. Beda. Orang yang tahu bakal pulang, saya bakal berhadapan dengan segala sesuatu yang mahal, yang luar biasa, yang tidak bisa kita gambarin kayak apa. Ini kalau saya bikin salah, gemeter kita. Kita kalau punya salah sama orang, kita tahu orangnya orang hebat, begitu dipanggil sama orang itu, udah geget kita, bingung jawabnya. Apalagi ini yang maha tahu, dilihatin pisan kita bikin dosa. Mau ngomong apa kita bisa? Masya Allah, tabarakallah. Penting. Makanya di Quran Pak, biarpun Allah disebut alladzina yu'minuna bil ghaib, biarpun kita beriman kepada yang gaib, tapi akidah ahli sunnah wal jamaah kita diajarin Allah wujud kidam bakal. Nek di Quran kagak kelihatan, di akidah kita tetap diajarin Allah wujud, Allah itu ada. Keren Pak, ahli sunnah wal jamaah. Masya Allah, tabarakallah. Di Quran tuh pertama alladzina yu'minuna bil ghaib, nggak kelihatan. Tapi di akidah kita tuh ngaji kitab sifat 20, orang-orang tua kita ngajarin Allah wujud kidam bako mukhalafatul lil hawa. Wah, kita disebutin diajarin. Tuh biar ketanam. Kenapa? Jangan semena-mena ntar ente kembali ke sesuatu yang kagak ada obatnya kalau kita bohong. Kagak kelihatan tapi ada dan beriringan. Di kitab-kitab sufi bahkan lebih dekat dari kita punya urat nadi. Masya Allah, tabarakallah. Kalau orang sadar, oh iya segala sesuatunya dikembalikan kepada Allah, timbulnya banyak padilahnya. Ruju'i ilallahi ta'ala. Kalau orang berhasil muhasabah dirinya, maka ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wow, ini penting. Ya. Kemudian apalagi fawaidul muhasabati islahul amali. Orang akan menjadi timbul islah, timbul perbaikan amali atas amal-amalnya, atas perbuatannya. Orang akan berubah ke arah yang lebih baik. Nih, Masya Allah. Tempo-tempo kita dinasihatin A, B, C, D macam-macam sama kiai, sama para guru-guru kita agak mempan. Masuk tempo-tempo boro-boro masuk kanan kuping kiri, ya keluar kiri belum tentu. Kadang agak masuk pisan. Kalau masuk kanan keluar kiri mah mendingan, pasti ada yang nyangkut, masih ada yang nyangkut. Ya kata guru saya ini, kalau orang masih dinasihatin masih masuk kuping kanan keluar kuping kiri, alhamdulillah, ntar pasti ada yang nyangkut. Tapi ini masuk aja kagak. Oh ini penting. Masuk aja sampai kagak bisa. Tapi begitu lahir dari dirinya berubah, perubahan bakal timbul dengan kuat, tidak seperti nasihat yang lain. Wah, beda Pak dorongan. Kalau lahir di sini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah kagak ngerubah kita. Allah enggak ngerubah satu kaum. Allah enggak ngerubah satu orang pun kecuali orang itu mau ngerubah dirinya sendiri. Lahirnya ibda bin nafsi. Awali perubahan itu dari diri kita sendiri. Nek hidayah ada yang lewat jalan taufik. Nih jalan taufik namanya. Kita ngaji, dinasihatin orang, baca kitab, baca Quran, baca hadis, dengar petua-petua orang-orang tua, namanya jalan taufik. Didoain orang, namanya jalan taufik. Tapi ada lewat yang jalan sendiri. Itu apa? Hidayah mutlak dari Allah. Jalan muhasabah, introspeksi diri kita sendiri. Ntar Allah bukain. Tak, begitu Allah kasih sama kita sendiri, itu kekuatannya lebih hebat. Hebat Pak, Masya Allah, tabarakallah. Orang zaman dulu ada orang bader
wadernya minta ampun. Ya preman, udah kagak tobat, dinasihatin udah, apa udah segala macam kagak dia mempan. Masya Allah, tabarakallah. Satu ketika timbul kesadaran di dirinya sendiri, ya, timbul kesadaran. Kemudian pengen taat. Istrinya alim, dia bilang, Bu, nggak pernah sembahyang Jumat. Saya pengen sembahyang Jumat. Bagaimana sembahyang Jumat? Sembahyang Jumat kudu yang rapih, mandi sunnah. Oh segala macam. Pakai pakaian yang rapi Pak, dipakai gamis sama istrinya. Loh, baru numbenin, pakai gamis, pakai imamah, pakai imamah, pakai ikat kepala, pakai sorban, pakai jubah, pakaian sunnah. Bininya alim, alimah, orang-orang punya ilmu, taatnya. Didandanin lakinya, udah kayak syekh pisan, padahal baru sembahyang. Masya Allah, dilala datang tuh sembahyang, khotib kagak datang, imam kagak datang tuh khotib. Orang nengok semua ke dia, orang dia pakaiannya paling komplit. Wah itu orang alim itu, orang hebat itu disamperin, Tuan khotib ya Tuan. Wah jangan, kagak, saya emang nggak ada ilmunya. Emang orang tawadu, kata orang tawadu emang. Padahal emang dia bener, kagak kata apa-apa. Emang orang tawadu. Udah Tuan, didorong-dorong Pak, dorong-dorong ke depan. Begitu takbir dia taunya gitu doang. Allahu Akbar, dia kabur, imam kabur. Ini khotib baru diumumin dia kabur. Jamaah ikut kabur, jamaah pergi nggak jadi sembahyang Jumat. Allah kagak tinggal diem, lihat nih orang nih. Allah nggak begitu Pak, nggak tinggal diem terus orang bawa enggak. Sama Allah, kata Allah sama malaikat bikin gempa, rubuhin masjidnya, rubuh masjid, bikin gempa, buang, rubuh masjid. Apa kata jamaah? Bagus kita ikut kabur. Tuh dia mau udah tahu mau rubuh, bayangannya. Padahal dia malah ketakutan. Masya Allah, tabar. Tuh orang. Nek Allah udah tolongin, dikasih jalannya, caranya dikasih mau, dikasih. Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waktu masih muda mau mondok mau jalan, itu di kantongnya dijahitin emas, duit 40 dinar kalau bahasa gitu, dijahitin di dalam. Semua orang diperiksain nggak ada yang nemu. Ditanyain, siapa yang bawa emas? Gitu. Kata yang lain nggak ada. Syekh Abdul Qadir ngacu, saya. Diperiksa tuh sama anak buahnya, kagak ada Tuan, sama kepala perampok. Kagak ada, dia katanya bawa emas. Ada, kata Syekh Abdul Qadir. Lah, ente ngaku katanya. Nah ngaku, kata ibu saya kagak boleh bohong. Nih diumpetin di sini, dibilangin Pak. Orang mau dirampok dibilangin. Nih naruhnya di sini nggak ketemu katanya. Nih sini naruhnya, dibilangin. Rampok bingung. Lah orang-orang pada ngumpetin ngapa nih anak satu malah bilangin. Ditanya sama rampok, emang ngapa dibilangin, bukan diumpetin. Kata ibu saya jangan pernah tidak jujur meskipun sama siapapun. Jatuh rampok tuh megang emasnya Syekh Abdul Qadir. Masya Allah, anak kecil ke Allah, karena kecil ke orang tuanya, bener-bener jalanin untuk ke Allah, padahal hartanya hilang. Kita yang tiap hari lebih jauh lebih hebat dari anak ini, jauh ke Allah. Tobat itu begitu sadar sendiri, Masya Allah, begitu timbul dari diri sendirinya, gampang. Makanya kadang kita nemuin orang-orang jalan taufik tetap kita ambil Pak, kita doain, kita jangan berhenti, ya, sambil diajak muhasabah, diajak ngobrol, neng, tong, begitu, bang, Pak, bu, gitu. Kalau kita doain doang, Masya Allah, lama kadang-kala doa kita apa be masih digares, apa be masih ditonton, doa rada kurang makbul. Ya Masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau kita ajak begitu, wah itu lebih gampang untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Makanya islahul amal, ada perbaikan dalam amalan. Nah kalau ini bisa kita kerjain nih, timbul di tahun ini, yang Nabi bilang, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Maka barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, fahuwa rabihun, maka dia termasuk orang yang beruntung. Apalagi tahsinul ibadah, selain perbaikan dalam amalannya, ada peningkatan yang lebih baik dalam ketaatan dan ibadah.
ibadahnya naik tuh siklusnya. Yang kemarin 2 rakaat sembahyang malam 4 gitu. Masya Allah. Yang kemarin kurang hati-hati jadi lebih hati-hati. Yang kemarin rada sembrono ibadahnya, sekarang mulai rada tertata gitu. Enggak 100%, ada dah naik dikit ada. Jangan sampai sama doang. Kalau sama kita rugi. Man kana yaumuhu misla amsi fahuwa maghbun. Orang yang sama hari ini sama kemarin itu rugi. Kalau dalam nilai pandangan Allah dan Rasul rugi. Segitu-gitu juga amalan kagak naik-naik termasuk rugi kalau urusan akhirat. Ya, Masya Allah. Makanya begitu kita muhasabah, ada keinginan dan upaya perbaikan yang lebih baik dalam ibadah. Yang kemarin kurang kusuk-kusuk udah mulai latihan lagi, terus saja. Ya, nggak kusuk, nyoba baik terus. Tahsinul ibadah, perbaikan yang lebih baik dalam ibadah kita. Masya orang di yaumil kiamah belum tentu ngasih ibadahnya sama kita belum tentu. Makanya kita perbaikin. Masya Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini yang jadi teman kita. Kalau teman kita ntar begitu kita meninggal amalan baik ini terus ngiringin kita, ini kita bakal senangnya luar biasa. Tapi amalan buruk yang ngiringin jenazah kita begitu kita ntar meninggal, wah kita sedihnya lebih sedih dari orang yang sedih di alam dunia. Nauzubillah summa nauzu. Wa ziyadatul khaufi minallah. Apalagi faedahnya akan menimbulkan penambahan rasa takut kepada Allah. Nek tahu kita siapa, mau kemana, dari mana, maka akan timbul khauf minallah, rasa kekhawatiran kepada Allah. Gak sembarangan kita lelaku, gak sembarangan kita ngelakonin hidup, gak sembarangan kita mikirin segala sesuatu, gak seujon sama apapun itu. Kenapa? Karena khauf, apapun yang kita lakukan, redok gak kira-kira Allah ini. Pikiran kita begitu. Udah jauh sama yang lain. Masya Allah, bukan cerita banyak, bukan cerita bagus, redok gak Allah saya ngerjain begini. Kalau orang udah timbulnya begini, wah udah keren banget. Masya Allah. Bukan berarti Allah kudu ditakutin. Allah kagak serem. Kagak. Khauf min Allah, takut sama Allah. Takutnya bukan takut kayak kita sama orang, tapi khasyah. Rasa karena saking agungnya, saking hebatnya, saking mahaknya, itulah timbul khauf kita. Sungkannya kita bagaimana? Makin besar kita tahu kebesaran Allah, makin sungkan kita melakukan kesalahan. Masya Allah, itu di dalam Quran khasyah namanya. Kemudian warrajai fir rahmatihi. Begitu kita berhasil memuhasabahkan diri kita sendiri, akan timbul roja, timbul harapan fir rahmatihi, di dalam rahmatnya Allah. Sadar kita, iya kita manusia, itu manusia, ini semua makhluknya Allah. Nek kalau kita gantungin doang ke manusia, ntar manusianya kagak, bendanya kagak, ismiahnya kagak, zamannya kagak, kita mau bergantung sama siapa? Akhirnya kesadaran itu timbul, saya kudu bergantung sama Allah. Nek kalau udah bergantung sama Allah, nggak kecewa sama orang. Baik buruk kita yakinin ini minallah, ini dari Allah. Wah udah keren banget. Masya Allah, tabarakallah. Makanya banyak wali-wali yang luar biasa menggantungkan dirinya mutlak pada Allah. Makanya kalau dapat apa-apaan, wah udah senang aja. Susah ya senang, apalagi senang. Begitu Masya Allah, tabarak. Karena yakin begitu kita ngegantungin diri kita sama Allah, kita nyandarin diri kita sama Allah, Allah pasti kasih yang terbaik sama kita. Kalau kita yakinin itu yang terbaik, kagak gampang mured. Apa mured? Gerutu, kagak gampang ngedumel. Mau udah kayak tahun wang di sini kita nih kosret sama di sini nih wang panas. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian apa lagi?
tajannubul akhta'i, orang yang berhasil melakukan muhasabah atas dirinya, tajannubul akhta, akan punya sifat, akan punya tindakan menghindari, menjauhi daripada kesalahan. Oh iya, ini dosa. Oh iya, mungkin orang-orang kagak tahu, Allah tahu. Seorang santri dulu, Pak, santrinya Mbah Syekhna Khalil Bangkalan, suruh motong burung. Tapi riwayatin itu bebek. Ya, ada yang burung, ada yang bebek, ya cerita. Saya ingat batu. Potong di sono, yang penting jangan ada yang tahu, kata gurunya. Udah muter seharian, satu orang pulang, udah malam gitu. Le, kok belum dipotong, Le? Iya, kata tuan guru, suruh motong kagak ada yang tahu. Saya udah muter kemana, masuk kemana aja, saya tahu Allah Maha tahu. Berarti ada yang tahu, makanya saya kagak potong tuan guru. Ya udah pulang kamu, pulang sono. Kata Syekhuna Khalil, pulang kamu pasti jadi orang alim. Bayangin, orang kalau aqaidnya udah cakep, di mana aja dituntun sama Allah. Bener Pak, jadi orang alim besar. Nah, kita kadang ilmu sampai sini. Nih kalau ilmu fikih adanya di sini, dari sini sampai sini, itu fikih. Makanya orang fikih galak-galak, cedes. Nah ilmu hadis dari sini sampai mari. Makanya hadis tukang protes, wah tajam. Nek tasawuf dari sini sampai mari. Makanya arif orang, kalem orang. Beda ilmu ge. Tuh penting. Makanya kalau bocah baru belajar itu pasti koslet. Insya Allah begitu. Orang baru belajar, baru sampai sini. Nek turun dikit sini galak. Kudunya begini. Fikih doang. Nek ilmu hadis di sini ajem. Cedek. Olah Nabi, hadisnya begini, anunya begitu tuh. Nek dari sini udah sampai sini kemarin di tasawuf beda. Emang rezekinya kita dikasih begini. Lain ceritanya orang alim dulu. Wah, makanya guru-guru tuh kalau tiganya udah dapet beda fatwa. Masya Allah, tabarakallah, alimnya luar biasa. Saya kasih contoh kayak Pak Mas Kumambang dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya, Raisul Akbar Nahdlatul Ulama, pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Ya. Mbah Yai Pak Mas Kumambang orang yang setuju beduk sama kentongan. Nih, Mbah Yai Hasyim Asy'ari itu nggak setuju adanya kentongan. Nek beduk nggak boleh ada kentongannya. Ya, kalau Mbah Yai Hasyim datang nih, Mbah Yai Hasyim mau ke rumah Kiai Pak Mas Kumambang dari Tebuireng. Apa beliau bilang? Kata Kiai Pak Mas Kumambang, desa-desa yang dilewatin jalurnya sama Kiai Hasyim Asy'ari, beduknya yang ada kentongannya taruh dulu di rumahnya, umpetin dulu. Kenapa? Kiai Hasyim tidak boleh melarang pakai kentongan. Keren. Datang Mbah Yai Hasyim, kagak ribut sampai sono tuh ngormatin temennya. Padahal seangkatan Pak temennya. Begitu Mbah Yai Kiai Pak Mas Kumambang mau datang ke Tebuireng, di Tebuireng, kagak ada kentongan. Kata Mbah Yai Hasyim, cariin kentongan, gantung di situ, di tempat beduk. Kenapa? Kiai Pak Mas Kumambang mau datang. Kiai Pak berpikir bahwa kentongan itu boleh dekat beduk. Ditaruhin Pak sama Kiai Hasyim, kagak ada yang ribut tuh lama. Keren, padahal alim dua-duanya. Kalau sekarang bisa berantem kita. Bisa kagak gua mau semain sono, enggak mau semain sono. Mau ribut, Ibang Ajan atu sama dua berantem. Masya Allah, tabarakallah, memang orang kita nyentrik nanti ya Allah, tabarakallah. Tajannubul akhta, mau berusaha ninggalin kesalahan sekecil apapun. Wa adamul audi ilaiha, dan berupaya tidak mengulangi kesalahan yang sama tuh. Asal kalau bahasa guru saya dulu Mbah Yai Nawawi di Banten, rungok no, ora enek pohon pisang berbuah 2 kali. Kagak ada pohon pisang berbuah 2. Jangan bikin kesalahan yang sama. Tuh guru saya. Nggak ada tuh di kitab pohon pisang berbuah 2 kali, nggak ada.
Itu guru saya di Banten dulu bilang gitu. Ingat-ingat no, jangan kayak pohon pisang. Pohon pisang tuh nggak ada yang berbuah kali. Ente jangan ngelebihin pohon pisang. Bikin salah itu juga. Masya Allah, tabarakallah. Desa tak? Hah? Udah tak? Iya. Siril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amantu billahil wahidil ahad wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah.